Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait bullying. Selamat menyaksikan. Definisi bullying. Bullying didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan berulang kali dengan tujuan mendominasi atau menyakiti orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih lemah. Menurut Dan Always, seorang ahli psikologi yang banyak meneliti tentang bullying, perilaku ini melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dengan kata lain, bullying adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan di mana pelaku memanfaatkan posisi atau kekuatannya untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau merugikan korban. B. Bentuk-bentuk bullying. Yang pertama itu ada bullying secara fisik. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang lain. Bullying fisik merupakan jenis bullying yang paling mudah diidentifikasi. Yang kedua itu ada bullying secara verbal, perundungan yang dilakukan dengan kata-kata, baik secara langsung maupun melalui tulisan, untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Bullying verbal ini merupakan jenis perundungan yang paling umum dan dapat terjadi di mana saja seperti sekolah, keluarga, lingkungan kerja. Yang ketiga itu ada bullying sosial atau relasional. Bentuk penindasan yang bertujuan untuk merusak hubungan sosial atau reputasi seseorang. Perilaku ini sering terjadi di kalangan remaja, terutama anak perempuan, dan biasanya berlangsung cukup lama dan tanpa disadari oleh seseorang tersebut. Yang terakhir itu ada cyberbullying, merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. D. Dampak bullying pada korban. Yang pertama itu ada dampak secara psikologis seperti gangguan mental, depresi, gangguan cemas, dan stres disorder, perasaan tidak berdaya, keinginan menyakiti diri sendiri atau ingin bunuh diri, rendah diri, merasa marah yang meluap-luap, kualitas tidur menurun, dan tidak bersemangat berangkat ke sekolah bagi siswa. Yang kedua itu ada bullying secara fisik. Dampaknya itu seperti luka dan memar, sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot, gangguan pencernaan, dan sering berdebar. Yang ketiga itu ada dampak sosial. Gangguan mental seperti depresi, kegelisahan, dan gangguan tidur, sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Gejala psikomotis seperti penyakit pencernaan dan tumor atau mimisan. D. Faktor penyebab terjadinya bullying. 1. Faktor individual. 2. Faktor keluarga.
3. Faktor sosial dan lingkungan. 4. Pengaruh teknologi dan sosial media. Pencegah dan penegakan bullying. Penerapan kebijakan toleransi nol terhadap bullying. Sekolah dan tempat kerja perlu memiliki kebijakan tegas terhadap bullying, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku bullying. Aturan dan prosedur pelaporan yang jelas dapat mendorong korban untuk berani melaporkan tindakan bullying tanpa takut mendapat intimidasi. 1. Faktor individual. Pelaku bullying biasanya memiliki keinginan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain. Beberapa pelaku mungkin kurang memiliki empati atau cenderung memiliki sifat impulsif dan agresif. Kondisi mental pelaku seperti gangguan emosional atau kepribadian juga dapat menjadi penyebab munculnya pelaku bullying. 2. Faktor keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya perhatian orang tua dapat memicu anak untuk melakukan bullying. Konflik dalam keluarga, pola asuh atau kurangnya pengawasan dari orang tua dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko anak terlibat dalam bullying. 3. Faktor sosial dan lingkungan. Dalam beberapa budaya atau kelompok sosial, bullying mungkin dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan didukung sebagai bentuk kekuatan lingkungan atau kurangnya sanksi terhadap perilaku bullying dapat membuat pelaku merasa aman untuk terus melakukannya. 4. Pengaruh teknologi dan media sosial. Kehadiran media sosial dalam memperluas bentuk bullying karena digital atau di media sosial, pelaku dapat dengan mudah melakukan intimidasi atau menyebarkan rumor tanpa harus berhadapan langsung dengan korban. Anonimasi yang disediakan oleh platform digital juga membuat pelaku merasa lebih bebas dalam melakukan bullying tanpa takut dikenali. Baik, itulah tadi penyampaian materi terkait bullying dari kelompok kami.